Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik semua ya. Sebelum Bapak mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu ya. Apakah hari ini ada yang tidak berangkat? Alhamdulillah, berangkat semua ya. Pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang Wali Songo. Ada yang tahu apa itu Wali Songo? Ya, betul. Wali Songo adalah tokoh Islam yang dihormati di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, karena peran historis mereka dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Ada berapa anak-anak Wali Songo? Ya, betul, ada 9. Yang termasuk Wali Songo adalah yang pertama Sunan Gresik, yaitu Maulana Malik Ibrahim. Yang kedua Sunan Ampel, yaitu Raden Rahmat. Yang ketiga Sunan Bonang, yaitu Raden Mahdum Ibrahim. Yang keempat Sunan Derajat, yaitu Raden Qasim Sarifuddin. Yang kelima Sunan Kudus, yaitu Raden Ja'far Shojek. Yang keenam yaitu Sunan Giri atau Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin atau Prabu Satmata. Yang ketujuh Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Yang kedelapan Sunan Muria atau Raden Umar Said. Yang kesembilan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Di sini Bapak akan membahas salah satu dari 9 Wali Songo. Bapak akan membahas Sunan Ampel. Biografi dari Sunan Ampel atau yang dikenal dengan nama Raden Rahmat, yaitu Sayyid Ali Rahmatullah. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarqandi dan ibunya bernama Chandrawulan. Silsilah keturunannya sampai pada Rasulullah melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah. Raden Rahmat datang ke Pulau Jawa bersama ayah dan saudara tuanya Murtado dan Raden Burereh sekitar tahun 1440 Masehi atas undangan Raja Majapahit. Prabu Sri Kartawijaya untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Kedatangannya juga dikarenakan adanya hubungan keluarga antara ibunya dengan istri Raja Majapahit, Dewi Darawati. Raden Rahmat menikah dengan Nyai Ageng Manila Putri dari Tumenggung Arya Teja dan cucu dari Arya Lembu Sura. Arya Lembu Sura membawa Raden Rahmat menjadi bupati, dengan begitu memberikan peluang baginya untuk perjalanan dakwahnya. Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren untuk pusat pengkaderan mubalik yang disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Raden Rahmat wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel Surabaya. Peran Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan Islam. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membentuk kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri penguasa kerajaan Majapahit. Dengan begitu lambat laun Islam semakin kuat dan mendapatkan dukungan para penguasa. Yang kedua, melakukan perubahan menuju tradisi bernilai keislaman. Masyarakat pesisir utara Jawa adalah masyarakat yang hidup dalam tradisi yang turun-menurun. Dalam dakwahnya, Sunan Ampel membawa ajaran Islam yang disampaikan dengan cara damai, moderat, toleran, dan menyesuaikan tradisi masyarakat yang telah ada mengandung nilai-nilai Islam. Yang ketiga,
membangun masjid dan pesantren sebagai pusat penyebaran Islam. Sunan Ampel membangun masjid sebagai tempat ibadah yang menyimpan nilai sejarah. Arsitektur masjidnya memadukan arsitektur Hindu-Buddha dan Hasana Islam untuk kepentingan dakwah. Atapnya yang tumpang juga menggambarkan adanya akulturasi budaya Islam dan Hindu-Buddha. Selain membangun masjid, Sunan Ampel juga membangun pesantren untuk mengajar murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf. Sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Yang pertama, berdakwah dengan santun, penuh kearifan, dengan tanpa caci maki terhadap pendapat dan agama lain. Yang kedua, toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Yang ketiga, sosok pemimpin yang merangkut tanpa memandang kasta dan jabatan, itu dari Sunan Ampel. Yang keempat, seorang guru yang mendidik dengan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya. Baik anak-anak, apakah kalian sudah memahami semua mengenai materi Wali Songo Sunan Ampel yang Bapak jelaskan tadi? Apakah ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak ada, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.